Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ketiga, bagian keempat. Bagaimana saya dapat terus bersikap mau belajar dari orang lain? Apa yang harus dilakukan untuk mengejar keahlian untuk terus belajar dan menjadi seseorang yang lebih berbakat? Yang keempat, jadikan saat-saat Anda belajar dari orang lain sebagai saat yang penting. Bahkan, orang-orang yang terus mencari saat-saat untuk belajar sekalipun dapat melewatkan keseluruhan nilai penting dari pengalaman itu. Saya mengatakan hal ini karena selama 30 tahun saya telah menjadi pembicara pada konferensi dan lokakarya, acara yang didesain untuk membantu orang belajar. Namun saya menemukan bahwa banyak orang berjalan keluar dari acara itu dan hanya melakukan sangat sedikit dari hal yang mereka dengar setelah menutup buku mereka. Itu sama seperti desainer perhiasan yang pergi ke toko perhiasan untuk membeli permata yang terbaik. Berhati-hati meletakkannya di dalam kotak dan kemudian meletakkan kotak itu di rak hingga berdebu. Apa nilai dari memperoleh permata itu jika tidak digunakan? Kita cenderung untuk berfokus pada saat di mana kita belajar daripada proses belajar itu sendiri. Karena itu, saya berusaha membantu orang untuk mengambil langkah-langkah yang akan membantu mereka menerapkan apa yang mereka pelajari. Saya sarankan agar mereka menandai hal-hal menggunakan tanda di buku catatan mereka. P. Menandakan bahwa Anda membutuhkan beberapa pemikiran pada titik itu. U. Menandakan sesuatu yang harus Anda ubah. Wajah yang tersenyum. Menandakan bahwa Anda melakukan hal itu dengan baik. T. Menandakan sesuatu yang harus Anda terapkan. B. Menandakan bahwa Anda harus membagikan informasi itu dengan orang lain. Setelah konferensi, saya sarankan agar mereka membuat daftar tugas sesuai tanda itu, lalu menjadwalkan waktu untuk melakukannya. Yang kelima, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mau terus belajar? Saya telah mengatakan ini sebelumnya, namun itu selalu harus diulangi. Semua nasihat yang baik di dunia ini tidak akan membantu jika Anda tidak memiliki semangat untuk terus belajar. Untuk mengetahui apakah Anda benar-benar terbuka pada ide-ide baru dan cara-cara baru untuk melakukan banyak hal, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saya terbuka pada ide orang lain? 2. Apakah saya lebih banyak mendengarkan? 3. Apakah saya bersedia mengubah pendapat saya berdasarkan pada informasi baru? 4. Apakah saya bersedia mengakui kesalahan saya? 5. Apakah saya bersedia mengamati sebelum mengambil tindakan atas sebuah situasi? 6. Apakah saya mengajukan pertanyaan? 7. Apakah saya bersedia untuk mengajukan pertanyaan yang akan menunjukkan ketidakpedulian saya? 8. Apakah saya bersedia melakukan hal-hal dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya? 9. Apakah saya bersedia meminta arahan? 10. Apakah saya menyerang balik ketika dikritik atau mendengarkan kebenarannya secara terbuka? Jika Anda menjawab iya pada satu atau lebih dari pertanyaan ini, maka Anda memiliki ruangan untuk bertumbuh di area belajar dari orang lain. Anda harus memperlunak sikap Anda, belajar merendahkan hati, dan mengingat perkataan John Wooden. Segala hal yang kita ketahui, kita pelajari dari orang lain. Thomas Edison adalah tamu pemerintah Carolina Utara ketika politisi memuji kejeniusannya. Saya bukan penemu yang hebat, kata Edison. Namun Anda memiliki ribuan paten atas nama Anda, kata sang gubernur. Ya, namun satu-satunya penemuan yang akan saya akui sebagai orisinil adalah fonograf, jawab Edison. Apa maksud Anda? Ya, Edison menjelaskan.
Saya rasa saya adalah spons yang sangat baik. Saya menyerap ide dari segala hal yang saya bisa dan mempraktekannya. Lalu saya mengembangkannya hingga ide itu menjadi bernilai. Ide yang saya gunakan sesungguhnya adalah ide dari orang lain yang tidak mengembangkannya sendiri. Benar-benar sebuah deskripsi yang baik mengenai seseorang yang menggunakan sikap mau terus belajar untuk mengembangkan bakatnya. Itulah apa yang dilakukan oleh seseorang yang lebih bertalenta. Itulah juga apa yang seharusnya kita semua perjuangkan. Demikian Self-Improvement 101, bab ketiga, bagian keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.